Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaka Arta Dewa Gumbang dengan NIM 240914171129 dari program studi D4 Teknik Sipil kelas 2024C. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya, yaitu dengan judul analisis pengaruh scale formation crack air elemen pemanas dan jaringan pipa terhadap penurunan performa water heater salah satu hotel ternama di Kota Surabaya. Baik yang terhormat, di sini dosen pengampu yaitu Bapak Mafrur Odif Nova Izi SPDM BD. Baik, untuk yang pertama, latar belakang. Masalah utama yang sering terjadi di hotel itu sebenarnya urusan kenyamanan tamu, khususnya pas menggunakan air panas. Dari info di lapangan, manajemen hotel itu sering dapat komplain kalau suhu air panasnya suka tiba-tiba turun atau air yang keluar dari kran shower itu kecil banget. Setelah dicek, pemicunya itu karena kualitas air baku di Surabaya yang punya tingkat kesadahan atau kandungan mineral kalsium dan magnesium yang tinggi. Pas air ini dipanaskan terus-menerus di dalam water heater, mineralnya mengendap dan lama-lama berubah jadi lapisan batu keras atau kerak air. Kerak inilah yang menempel di elemen pemanas dan di dalam pipa distribusi. Lalu dampak kerak ke sistem mechanical electrical plumbing atau yang biasa disebut dengan MEP. Kerak air ini membawa dampak yang sangat buruk ke dua hal utama di sistem MEP. Yang pertama yaitu di bagian elemen pemanas. Kerak itu mempunyai sifat menahan panas atau jadi isolator. Akibatnya, panas dari elemen gak bisa langsung tersalurkan ke air, atau efeknya waktu pemanasan jadi lebih lama dan konsumsi listriknya otomatis melonjak drastis atau meningkat secara cepat. Yang kedua, di jaringan pipa distribusi, penumpukan kerak di dalam pipa bikin diameter di dalamnya menyusut dan permukaannya jadi kasar. Ini bikin gesekan air makin tinggi, tekanan airnya drop, dan ujung-ujungnya debit air yang sampai ke kran kamar hotel jadi kecil atau tidak maksimal. Baik, untuk selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berfokus ke 3 poin utama. Saya, Izaka, mau menganalisis seberapa besar pengaruh ketebalan kerak di elemen pemanas terhadap penurunan efisiensi panas dan pembengkakan biaya listrik hotel yang melonjak drastis. Terus, saya juga akan menghitung seberapa jauh diameter pipa menyusut, berapa nilai kehilangan tekanannya, dan juga dampak ke penurunan debit air terhadap kran. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, saya ingin mencari tahu persentase total penurunan performa sistem kalau dibandingin dengan kondisi yang baru, sekaligus melihat efek pemborosan energi ini ke emisi karbon operasional gedung-gedung. Untuk selanjutnya, batasan masalah. Masuk ke bagian masalah biar penelitian tugas akhir saya tetap fokus, searah, dan tidak melebar kemana-mana. Ada beberapa batasan penting yang saya tetapkan di sini.
Poin pertama soal objek studinya. Penelitian ini saya batasi khusus pada unit electrical storage water heater berkapasitas electric storage water heater berkapasitas besar yang ada di ruang utilitas mechanical electrical. Kenapa harus unit ini? Batasan kondisinya adalah alat yang dijadikan objek studi minimal sudah beroperasi beberapa tahun secara terus-menerus tanpa pernah dilakukan proses pembersihan kerak atau discaling sama sekali. Jadi, data degradasi performa yang didapat nanti benar-benar real dari kondisi lapangan yang sudah terakumulasi kerak. Untuk poin kedua, yaitu mengenai pengambilan sampel fisik keraknya. Di sini saya batasi pada sampel elemen pemanas dan potongan pipa distribusi yang diperoleh saat ada jadwal bongkar atau pemeliharaan rutin oleh tim engineering hotel. Pengukuran ketebalan kerak nanti bakal saya lakukan secara fisik pakai jangka sorong atau mikrometer screw. Jalur perpipaan air panas yang ditinjau juga dibatasi mulai dari pipa outlet tangki utama sampai ke titik keran sampel terjauh dengan material pipa tertentu seperti PRR atau tembaga. Jadi proses ini dipastikan aman dan tidak sampai merusak atau mengganggu sistem utilitas hotel yang sedang berjalan. Untuk poin ketiga adalah ruang lingkup analisis tekniknya. Analisis di tugas akhir ini murni dibatasi pada prinsip termodinamika dasar untuk laju perpindahan panas, konduksi elemen, serta mekanika fluida perpipaan. Persamaan kontinuitas dan rumus head loss seperti Darcy Weisbach atau Hazen-Williams saya tegaskan di awal. Kalau penelitian ini sama sekali tidak membahas proses reaksi kimia ataupun kinetika pembentukan kerak secara mendalam. Selain itu, untuk analisis dampak lingkungannya, saya batasi pada estimasi peningkatan emisi karbon operasional akibat lonjakan konsumsi listrik water heater yang bergerak jajak. Jadi saya tidak melakukan audit menyeluruh atau life cycle assessment LCA terhadap seluruh siklus hidup material pipa ataupun peralatan MEP gedung tersebut, karena itu sudah terlalu luas untuk pembahasan materinya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang landasan teori. Untuk aspek thermal atau perpindahan panas, saya pakai dasar hukum Fourier. Baik, di slide bisa dilihat rumusnya, di mana laju perpindahan panas itu berbanding terbalik sama total tahanan termal. Karena kerak air ini punya nilai hambatan panas yang tinggi sekali dibandingkan dengan tembaga, maka makin tebal keraknya, panas yang terserap ke air bakal makin kecil atau makin sedikit. Supaya air bisa mencapai suhu yang diinginkan, alatnya terpaksa menyedot arus listrik yang lebih lama. Hubungan antara tebal kerak dan borosnya listrik inilah yang mau saya hitung dan saya kaji untuk diselesaikan, untuk ditemukan solusinya. Baik, untuk mekanika fluida dan hidrolika perpipaan. Ketika kerak mengendap di dalam dinding dalam jaringan pipa distribusi, terjadi dua dampak mekanis yang signifikan. Berikut adalah contoh rumusnya. Penyempitan diameter efektif, akumulasi ketebalan kerak secara fisik, memperkecil luas penampang basah pipa yang berdasarkan persamaan kontinuitas dalam kurung Q sama dengan A dikali V tutup kurung akan mengubah kecepatan aliran air pada debit tertentu. Yang kedua, peningkatan kekasaran permukaan.
Yang kedua, peningkatan kekerasan permukaan. Lapisan kerak meningkatkan nilai kekerasan relatif pipa (E atau D) sehingga koefisien gesek F aliran fluida di dalam pipa melonjak sangat tinggi. Perhitungan kehilangan tekanan mayor, head loss mayor, akibat gesekan di dalam pipa bergerak ini. Gesekan di dalam pipa dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach atau persamaan Hazen-Williams. Kenaikan nilai head loss (HF) ini secara langsung menyebabkan penurunan debit aliran aktual yang keluar dari ujung kran fixture sampel di kamar-kamar hotel tersebut. Selanjutnya, isu emisi karbon gedung. Ada satu poin tambahan yang saya bawa di penelitian ini, yaitu kaitannya dengan dampak lingkungan sistem MEP. Menurut riset dari Roberts tahun 2025, lilitas MEP itu sering dilewatkan pas audit karbon. Padahal justru konsumsi energi operasionalnya paling besar buang emisi. Pas water heater hotel boros listrik karena tutup kerak, emisi jejak karbon dari operasional gedung itu ikutan naik. Di sini saya mau membuktikan kalau perawatan preventif seperti pembersihan kerak itu tidak cuma menghemat biaya hotel, tapi juga krusial buat mendukung konsep bangunan hijau. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian. Di bab 3, metode yang saya gunakan adalah kuantitatif observasional analitik dengan pendekatan engineering audit. Rencana kerjanya ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, saya ambil data lapangan, mulai dari mendata komponen, mengukur tebal kerak pakai jangka sorong, cek suhu, cek tekanan air, dan ukur arus listrik pakai klem meter. Tahap kedua, yaitu data-data itu saya hitung menggunakan rumus termal dan hidrolika yang ada di bab 2 tadi. Lalu saya analisis hubungannya ke emisi karbon. Tahap ketiga, yaitu hasilnya diolah jadi grafik kolerasi untuk membuat rekomendasi jadwal pembersihan kerak yang paling pas dan efisien buat hotel. Baik, selanjutnya lokasi dan tempat uji. Untuk lokasi pengambilan data primernya, saya lakukan langsung di ruang mekanikal elektrikal di salah satu hotel di kota Surabaya. Terus untuk pengujian kualitas air dan simulasi perpipaannya, saya lakukan di laboratorium. Pengujian kualitas saluran perpipaan air atau MEP di Fakultas Vokasi UNESA. Proses ini dipastikan aman dan tidak mengganggu kenyamanan tamu hotel. Penutup, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.